Tragedi rendang Willy Salim memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa para konten kreator perlu SOP yang jelas agar konten-konten mereka tidak sekedar memuaskan dahaga viral dan bisa mengumpulkan cuan, tapi juga bisa menjaga tatanan masyarakat dan tidak merugikan banyak orang. Febri Alim tadi mengemukakan pendapatnya saat pertemuan Koalisi Masyarakat Palembang gugat Willy Salim. Dari pengalaman masa lalu ke pengalaman ini juga belajar untuk ada manajemen SOP lah ya, SOP agar kegiatan-kegiatan semacam ini terkoordinir dan tidak nyampak ke kita. Begini, ini seolah-olah terkesan direstui oleh pemerintah kota, tetapi kemudian perbuatannya menjatuhkan pemerintah kota, malah menjatuhkan masyarakat Sumsel. Kumpul di sini berkat Gawi Willy Salim. Gawi Willy. Kata baru tadi ini makanya tak mau ketidaknya sampai lagi. Kukira kita sudah sama jelas, kita sudah sama nonton, sudah sama tahu, sudah berkomentar, sudah paham apa yang digabikan oleh Willy. Intinya Willy itu sudah gegabah, membuat konten untuk menguntungkan diri dewek. Itu bukan sedekah, itu konten profesi. Ya pahalanya dia sudah dapatkan lewat konten itu, bukan untuk akhirat, bukan. Jadi bukan sedekah itu. Namanya sedekah itu nyembelih sapi lo nggak tahu, tapi itu berbagi di mana-mana nggak tahu suka. Kalau ini kan tidak riak, bukan riak. Memang dia udah ngerti ya itu riak. Dia beda server. Dia memang prinsip ekonomi ya, ekonomi. Tetapi akibat dari itu jadi orang lain itu membuli kita. Orang lain menilai kita seolah-olah yang negatif. Kita ini jadi dan pernah ketemu daging, ya, dan pernah ketemu rendang. Jadi macam itu. Nah, karakter orang kita kan memang itu. Kalau sudah menyangkut harga diri, menyangkut malu, kata orang kita itu timbangan malu mati. Walaupun sebenarnya banyak juga di antara kita itu tidak terlalu peduli juga. Ya. Tapi kalau sudah dianggap itu tersinggung kita. Ya. Kalau kita merasa bahwa budaya kita tidak macam itu, budaya kita itu beradab. Nah, contoh lain, misalnya kalau ada orang melecehkan agama Islam, kita marah. Padahal itu sendiri jarang sembahyang, misalnya jarang sholat, kan gitu, tapi marah. Jadi ini berkaitan dengan identitas. Dan beberapa kali hal ini terjadi. Dulu waktu kepala dinas kebudayaan salah ngomong untuk menghapuskan tali dinding Sriwijaya, marah kan? Padahal itu abstrak sebenarnya, tidak mungkin itu dihilangkan. Nah, jadi reaktif, tapi ini juga bagus juga. Reaksi kita seperti itu. Dan hikmah lain barangkali kita juga harus melihat ke diri kita. Jangan menunjuk ke depan baik. Ini Willy memang gegabah dan harus kita tidak. Tapi kita dewek sebenarnya. Menurut aku konten atau kegiatan-kegiatan pecah Willy ini jangan mudahnya diterima gitu. Harus difilter dulu, harus diseleksi. Nah ini
kalau muda seperti ini menunjukkan ada yang macet di kita, terutama di pemerintah. Disput mana? Dispak mana? Kalau kemarin Pujino ada petunjuk jalan sama kepala dinas ya. Jadi sudah sowan juga ke Batu Dewa. Tapi sebatas seharusnya lembaga yang teknis itu nanya, kau nak buat apa? Mama mau caranya ngumpul ke uang banyak. Pengalaman lalu ketika mengumpulkan YouTuber juga yang dari Malaysia itu ribut kan. Nah ini juga Aisyah. ya, ini juga seperti itu. Tidak koordinasi. Maka harusnya dari pengalaman masa lalu ke pengalaman ini juga belajar untuk ada manajemen SOP lah ya. Ada SOP agar kegiatan-kegiatan semacam ini terkoordinir dan tidak nyampak ke kita. Begini, ini seolah-olah terkesan direstui oleh pemerintah kota, tetapi kemudian perbuatannya menjatuhkan pemerintah kota, malah menjatuhkan masyarakat Sumsel. Nah ini hal yang perlu kita pikirkan juga ke depan. Selain mengadvokasi dari si Willy Salim, kita dengar bahwa Willy Salim sudah minta maaf, ya. Tetapi minta maaf itu seolah-olah itu cuma kesalahan teknis belakang. Ya, jadi seolah-olah dia tidak katik niat setting, tetapi cuma tidak berpengalaman. Jadi dia minta maklumi. Karena dia bodoh. Tapi itu tidak mungkin. Kalau dia bodoh kan tidak sehebat itu kan. Dia pintar pasti. Nah, karena itu permohonan maaf ini harus kita desak mereka untuk men-take down seluruh video-video ini, baik video di YouTube, di IG, di TikTok. Kita tuntut dia men-take down itu. Gitu loh. Nah, kalau dia ada galak, ya kawan-kawan sudah dihukum ya. Hukum terus jalan. Kalau enggak, smackdown. Ya gitu. Jadi men-take down untuk itu selain dari meminta maaf, mengklarifikasi, mengakui bahwa itu memang settingan, kemudian meminta maaf dengan seluruh masyarakat Sumsel, lalu men-take down, baru selesai kira. Kalau dia cuma minta maaf itu beda dan selesai. Nah, langkah berikut, kira ini kita sudah kumpul, kita tentu kalau itu disepakati. Artinya aku dengar hari Senin apa itu kan udah ada rombongan Kapatman sama Palembang Brother laporan Kapatman hari Rabu baru jadi. oh tak sudah juga ke Polda ke Tabes ya Tabes. Kalau Polda Metro Jaya sudah naik laporan. Baik, aku kira itu baik. Sekali lagi ini jadi pelajaran kita juga sama-sama, dan pikir kita juga harus dialog juga dengan pemerintah kota agar ada semacam filter macam itu. Penguatan lembaga adat kita tidak kuat. Kemudian ada lembaga lain, mungkin Dewan Kesenian itu juga harus difungsikan ke depan untuk memfilter itu. Bukan cuma kegiatan kuliner, tapi kegiatan-kegiatan kesenian yang berdampak pada perusakan budaya kita juga harus kita cegah juga. Kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Lanjut, Nasir. Febri kakek ngomong deh. Mbak Susan yang